Halo para penduduk bumi, gimana kabarnya? Udah pada berak belum? Nah kalau belum berak dulu sana. Sebab di video ini gue bakal bahas asal-usul dari TAI. Ya, kalian yang tiap hari pernah tahu atau berpikir gak sih asal-usul ini? Ya mungkin asal-usul ini pernah kalian pelajari di sekolah, tapi menurutku penjelasannya sulit dimengerti buat gua yang otaknya cuma segede upil. Nah makanya di video ini gue bakal jelasin sesimpel mungkin biar lo semua tahu asal-usul tai ini. Atau tai atau tinja ini berasal dari makanan yang kita makan. Jadi setelah dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini tuh ya salah satunya mulut, kemudian kerongkongan, lalu lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah saat makanan dikunyah di mulut, kelenjar liur akan memproduksi air liur. Air liur ini membantu penghalusan makanan agar lebih mudah. Ya lo rasain aja makanan yang lo makan bakal jadi basah di dalam mulut, dan itu buat mulut lebih mudah untuk menelan. Setelah itu makanan akan didorong oleh lidah menuju kerongkongan. Jadi di kerongkongan ini makanan cuma lewat doang. Terus makanan akan menyerap di lambung. Di lambung ini makanan akan bercampur dengan enzim pencernaan. Enzim pencernaan itu enzim yang diproduksi secara alami oleh sistem pencernaan, yang fungsinya itu memecah komponen makanan. Nah dalam makanan kan banyak tuh kandungan seperti lemak, protein, gula, karbohidrat. Nah enzim ini tuh tugasnya misahin itu semua. Kenapa dipisahin? Ya nantinya kandungan-kandungan dari makanan itu akan dikirim ke organ yang membutuhkan. Contohnya ada yang namanya itu enzim maltase. Enzim ini tuh adanya di usus halus yang fungsinya menghancurkan laktose dan mengubahnya jadi glukosa. Glukosa ini akan digunakan sebagai sumber energi tubuh. Nah simpelnya gitu. Selain enzim pencernaan, makanan yang udah ada di lambung akan bercampur juga dengan asam lambung. Fungsi asam lambung sendiri untuk membasmi kuman dan virus pada makanan atau minuman yang dapat menyebabkan infeksi. Nah setelah makanan sudah bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung, makanan akan menjadi kecil dan bertekstur seperti pasta yang lembut. Dengan tekstur ini, kandungan makanan akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan setelah makanan menjadi seperti pasta, otot lambung akan mendorong makanan ke usus halus. Di usus halus, makanan akan diproses menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Enzim ini berfungsi memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Nah, setelah makanan dipecah, dinding usus kecil akan menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam darah. Sedangkan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna atau diserap akan dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar ini, tai bakal terbentuk dari sisa-sisa makanan yang gak diserap atau gak dibutuhin tubuh. Jadi, tai atau ini bakal disimpan di rektum sebelum bakal didorong dan dikeluarkan bersamaan dengan zat sisa, cairan, dan racun. Nah makanya kenapa kita mencret saat diare, sebenarnya tubuh kita itu sedang membuang racun yang disebabkan oleh makanan yang kita makan. Yang racun ini tuh gak dibutuhin tubuh, dan dalam sistem pencernaan racun ini dianggap bahaya sehingga makanan yang berisi racun bakal cepat-cepat dicerna, sehingga membuat bentuk menjadi tidak sempurna atau mencret. Nah setelah di dalam rektum nya sudah penuh, bakal dikeluarin melalui anus ya. Nah kira-kira kayak gitu asal-usul ini ya. Kalau ada yang kurang atau bahkan salah, mohon dikoreksi. Dan satu lagi, kenapa ya kok bau?